Anda masih bersama kami di Kampus Corner, dua mahasiswa rekam medis informasi kesehatan Universitas Januswantoro raih 3 juara di ajang nasional. Kami membuka live interaktif di nomor 024356973 kali. Di segmen sebelumnya, tadi Umi dan Karin menceritakan bagaimana membagi waktu antara kuliah dan mengikuti kompetisi. Nah, pertanyaan saya ke Pak Abiasa, adakah dispensasi untuk teman-teman yang mengikuti kompetisi nasional? Baik, untuk dispensasi perkuliahan ya, saya kira tetap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, ya. Tapi untuk beberapa event yang mungkin butuh waktu ya, misalkan harus keluar kota atau kemana ya, itu nanti kita buatkan surat izin untuk beberapa hari ke depan untuk meninggalkan perkuliahan misalkan, dan itu nanti tetap harus dikejar ya, artinya materi yang sudah tertinggal ya oleh mahasiswa tetap harus diikuti supaya dari sisi akademik juga tetap terkejar, tidak ketinggalan. Baik, Karin dan Umi tidak keberatan dengan regulasi yang diberikan, Karin? Tidak keberatan, alhamdulillah. Alhamdulillah masih lancar. Umi? Sama, tidak keberatan. Baik, kalau Umi sendiri merasakan support seperti apa yang diberikan oleh Udinus? Yang saya rasakan itu supportnya itu dari biaya pendaftaran, kemudian dari bimbingan juga dosen itu selalu mensupport mahasiswanya untuk selalu semangat gitu. Khususnya Pak Abiasa ya? Iya. Oke, Karin? Iya, sama, dari biaya pendaftaran juga dibiayai, dari latihan soal juga diberikan, habis itu dievaluasi soalnya itu udah bener apa belumnya. Jadi kalian berdua merasa benar-benar disupport oleh Udinus dan merasa ketagihan ya untuk mengikuti kompetisi lagi, begitu ya. Pak Abiasa, sebenarnya support yang seperti apa yang diberikan untuk teman-teman mengikuti kompetisi? Kaitannya dengan support ya, pertama support materi itu kita siapkan di awal. Jadi mahasiswa ya yang tentunya sudah terpilih ya dan bisa mewakili Udinus itu nanti akan dibiayai biaya pendaftarannya maupun akomodasinya kalau misalkan memang harus ke luar kota. Jadi biaya pendaftaran, akomodasi itu akan didukung penuh oleh Udinus. Kemudian ketika mereka berhasil menjadi juara, ini juara 1, juara 3 ya, apakah ada beasiswa untuk teman-teman ini, Pak? Ya tentunya ada itu. Misalkan Mbak Umi ya juara 1 itu kemarin dapat beasiswa 1 tahun ya, 100% free SKS dan SPP. Kemudian untuk yang juara 3 50% ya, selama 1 tahun. Juara 1 dan juara 3 dua-duanya mendapatkan beasiswa begitu. Nah, ini kembali ke lomba tadi ya. Kan tadi paling sulit menentukan judul, tadi Umi bilang. Nah, boleh diinformasikan kepada teman-teman mahasiswa yang menyaksikan judulnya apa? Untuk judul di artikel ilmiah saya mengambil rancang bangun sistem claim reimbursement berbasis Android dengan metode SDLC. Kemudian yang lomba karya tulis ilmiah saya mengambil judul dampak revolusi industri 4.0 di pelayanan kesehatan digital dengan studi literatur. Keren sekali, judulnya panjang ya. Nah, itu mendapatkan inspirasi judul berapa lama, Umi? Berapa? 1 hari. 1 hari? Yang karya tulis ilmiah. Baik. Bersama Pak Abi ada cukup lama itu. Baik, baik. Nah, kalau Karin, ini bisa menyelesaikan soal-soal dalam kompetisi tersebut. Berapa soal? Kalau untuk babak penyisihan itu ada 30 soal dengan waktu 90 menit. Kalau di babak finalnya sendiri itu ada 5 soal yang bercabang. Terus itu waktunya tiap nomor itu berbeda, ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, ada yang 4 menit. Variatif untuk waktunya. Dari 30 soal yang dihadirkan itu, apakah Karin bisa menjawab semuanya? Saya rasa sih ada yang bisa, juga ada yang enggak. Gitu ya, jujur ya. Kemudian di babak finalnya? Kalau di babak finalnya karena waktunya yang pendek dan singkat, jadi keinget waktunya pendek, jadi mikirnya mesti cepet tapi
nggak kepikiran. Oke, baik. Pak Abi, sepertinya ini jam terbang juga mempengaruhi ya Pak untuk mental mereka Pak. Betul. Apa yang ingin Bapak bagikan untuk mereka Pak? Ya, jadi tadi ya jam terbang itu memang sangat penting, makanya kedua mahasiswa ini juga tetap kita ikutkan perlombaannya. Setiap ada event, coba kita ikutkan ya, tentunya dengan tingkat kesulitan yang sedikit berbeda. Kalau misalkan Mbak Umi sudah pernah nyoba artikel ya, ada lagi artikel, tapi nanti kita kita kemas dengan metode yang berbeda supaya bisa mahasiswa juga ikut belajar juga di situ. Kemudian kalau Mbak Karin ini kan tadi ya teknis cara melakukan coding itu juga kita berikan latihan terus setiap akan mengikuti perlombaan ya, kita support dengan soal-soal latihan ya. Kemudian kita kumpulkan juga dari teman-teman dosen yang lain supaya soal ini variatif, tingkat kesulitannya ya, kemudian jenis soalnya dan sebagainya. Baik, ini kalau kita melihat rekam medis ini kan sangat dinamis begitu ya Pak. Apalagi waktu ada COVID-19 kemarin itu ya. Jadi sepertinya tenaga rekam medis ini sangat dibutuhkan di Indonesia, bahkan di dunia begitu. Nah ini untuk mengatasi hal-hal yang dinamis ini, apa yang dilakukan Anda sebagai dosen pembimbing Pak? Ya. Jadi memang rekam medis ini kan sudah mulai ada pergeseran ya, apalagi semenjak diterbitkan Permenkes 24 tahun 2022 ya, di bulan Agustus kemarin itu rekam medis ini harapannya di Indonesia itu sudah mulai beralih ya atau transformasi ke arah digital. Artinya Pak? Ya, artinya tantangannya lebih berat ya. Apakah dengan digital itu tidak dibutuhkan lagi tenaga manusianya atau seperti apa? Ya, tentunya itu kan nanti kaitannya dengan disruptif tadi ya. Nah, jadi PMIK juga harus punya inovasi. Inovasi ya baik dari segi ya, misalkan teknologi informasi atau yang lain. Baik, inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan di Udinus, nanti kita akan bagikan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kampus Corner.